Salam jumpa dalam renungan harian Embun Pagi yang akan selalu menuntun hati kita, menyertai kita untuk menjalani setiap hari-hari kita. Oleh karena itu, dalam hari ini kita akan menjalani hari-hari kita. Mari kita ditaburi oleh firman Tuhan yang menyegarkan, menyejukkan, dan menuntun kita untuk semakin beriman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Markus 5 ayat 34. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Gabiridok Yesus matuan nak borui, alianakku, aporsayan mido napaluan ho. Kehemaho di bagasan haorasan jana malum ma di lalaho. Dalam bahasa Indonesia, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita mungkin bisa ingat kisah tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Sebenarnya penyakit pendarahan ini merupakan sesuatu yang dinajiskan bagi agama Yahudi. Bagi orang yang pendarahan, maka setiap yang kena kepada dia ataupun didudukinya ataupun orang yang bersentuhan kepadanya akan dianggap najis dan dibutuhkan pembasuhan oleh karena kenajisan tersebut. Mari kita bayangkan selama 12 tahun orang di sekitarnya merasa dia adalah orang yang najis. Dan selama 12 tahun dia merasa terasingkan, terpinggirkan, dan terintimidasi oleh karena sakit penyakitnya. Bisa saja sang perempuan ini sudah pergi kemana-mana untuk mengobati penyakit yang dialaminya ini. Dan namun sampai 12 tahun dia tidak menerimanya. Ketika Yesus lewat, yang pasti di dalam kerumunan sebagaimana dituliskan pada ayat sebelumnya, Yesus berjalan. Perempuan yang pendarahan ini memberanikan dirinya menerobos orang banyak. Artinya, dia menghilangkan perasaan bersalahnya, perasaan kenajisannya, dan dia juga melawan daripada paradigma orang di sekitarnya untuk mampu menjamah Yesus. Dia tidak menjadi mengharapkan sesuatu yang besar. Kalimat yang dikatakan dalam hatinya adalah, asal saya menjamah jubahnya, saya akan sembuh. Kalimat ini adalah sebuah kalimat yang menerobos di dalam keramaian, yang menjadi menentukan sebuah sikap yang sangat bersemangat bagi dalam dirinya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan yang demikian merupakan sesuatu yang dibutuhkan di dalam orang yang beriman. Dia tidak menjadi terduduk ataupun terdiam di dalam paradigma ataupun stigma yang ada di dalam dirinya. Banyak orang yang menderita, dia sudah mengatakan, sudahlah, beginilah nasib saya. Atau ada juga orang mengatakan di dalam dirinya, saya tidak akan bisa bangkit lagi karena saya sudah dinasibkan begini. Namun perempuan itu tidak demikian pikirannya. Dia menerobos keberadaan, dia menerobos kelemahannya, menerobos stigma yang diberikan kepadanya, dan dia menjamah Yesus. Iman yang demikian adalah iman yang mengalahkan daripada kelemahan, mengalahkan daripada pemikiran, mengalahkan daripada kebiasaan. Oleh karena itu, saudara terkasih, maka Yesus mengatakan, pergilah, imanmu menyembuhkan engkau. Kalimat ini merupakan sesuatu pernyataan bagi dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadi tidak dipenjara oleh pemikiran kita, ketika kita tidak dipenjara oleh isu yang beredar bagi kehidupan kita, ataupun keadaan-keadaan yang kita lihat di luar daripada nalar kita, kita masuk ke dalam kehendak Allah, maka di sanalah menjadi iman yang menyembuhkan.
kehendak Allah yang menjadi dilihat, bukan lagi keinginan pribadi. Stigma yang diberikan bagi kita, kita buang dan masuk kepada keinginan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, ketika dikatakan iman adalah menyatukan kehendak Allah dengan kehendak kita, memberikan ruang di mana Allah bekerja dan kita menjadi menerima kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah kita menjadi hidup sebagai orang beriman yang mengalahkan keinginan dan ego kita, mengalahkan segala sesuatu yang menjadikan kita menjadi tertekan dan masuk kepada keinginan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menuntun kita untuk menjadi orang beriman. Biarlah firman ini menuntun kita untuk menjadikan kita pemenang di dalam segala persoalan hidup, dalam segala tantangan yang terjadi. Oleh karena itu, biarlah firman memberkatkan kita untuk menjadi orang yang hidup di dalam iman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami hidup di dalam iman. Biarlah firman ini menuntun kami, menguatkan kami, dan memberikan kami sukacita untuk tetap hidup di dalam iman daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah orang yang sakit, Engkau lawat mereka di tempat tidur mereka, Engkau lawat mereka di tempat berobat mereka, Engkau tambahkan kesehatan dan kepulihan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami hidup di dalam kuasa-Mu, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.